Pemirsa masih di IDX Session Closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Ken, tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy, supportnya di 825, resisten hingga 1105 pemirsa. Kemudian juga ada Tekim, juga direkomendasikan buy 8575 hingga 9575. Dan selanjutnya dari farmasi ada KLBF juga direkomendasikan buy di 1730, resisten hingga 1970. Dan terakhir ada ESA juga direkomendasikan buy 705 hingga 865. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada Ken, Tekim, KLBF dan juga ada ESA. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan, Head Unit Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Pak Evan, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Ken, tadi pun juga sempat kita ulas. Review singkat saja untuk Ken sehingga direkomendasikan buy, Pak Evan. Halo Pak Evan. Pak Evan. Oke. Ya. Ya, suara saya sudah cukup terdengar ya? Ya, terputus-putus Pak, silakan dilanjutkan untuk Ken. Oke, untuk Kencana Energi memang tadi saya sempat singgung bahwa saat ini membentuk ascending triangle. Kita lihat sudah break 920, yaitu menjadi level resistance-nya, kemudian menembus dan closingnya di 950 dengan intraday high sempat di tadi 970. Kita lihat memang saat ini menguji area resistance di 1000 untuk mungkin dalam beberapa hari ke depan. Kemudian selanjutnya di level 1100 ya untuk area resistance selanjutnya mungkin disampaikan di minggu depan untuk jangka pendek dalam beberapa hari ke depan. Oke, Ken, supportnya di 825, resistennya hingga 1105. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Tekim, Pak. Anda juga rekomendasikan buy 8575 dari sisi support dan resistennya di 9575. Terdengar, Pak. Kita lanjutkan kembali. Suara saya terdengar tidak, Pak Evan? Ya, untuk saham pilihan yang pertama ada Ken, saham pilihan kedua ada Tekim, direkomendasikan buy 8575 hingga 9575. Halo Pak Evan. Ya, suara saya sudah cukup terdengar tadi, maaf. Terputus-putus Pak, tampaknya sinyalnya kurang bagus Pak Evan. Kita langsung saja untuk Tekim Pak. Saham pilihan yang kedua, dan kebetulan juga ada penanya di WhatsApp interaktif kami, mau tanya Tekim apakah masih bisa lanjut naik minggu ini, mohon support dan resistennya di harga berapa untuk Tekim. Silakan Pak Evan. Oke, hari ini Tekim membuat long bullish candle ya dengan kenaikan kurang lebih 4% dibandingkan opening tadi pagi. Kalau kita lihat untuk pergerakan Tekim masih akan continuous uptrend. Untuk dalam jangka waktu dekat ini, kita akan melihat untuk Tekimnya kita menguji area level resistance selanjutnya. Mungkin nanti di 9.000, tadi setelah saya sebutkan di level 9.575 ya, mungkin saat ini masih potensi buat bullish untuk Tekim. Memang kenaikannya sudah cukup signifikan dari beberapa hari terakhir ya Pak David ya, untuk saham dari Tekim ya. Mungkin kalau kita lihat 9575 itu masih menjadi level resistance signifikan dengan level support di 8575 ya untuk Tekim. Dengan pattern yang masih continuous uptrend, masih di atas moving average 7 seperti itu. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari KLBF, kali ini dari farmasi. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan untuk KLBF. Analisis Anda, pertimbangan secara teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Oke, KLBF kita lihat sudah mengalami penurunan semenjak bulan Maret ya, dari 2.300 turun sampai terendah di 1670. Dan memang di level 1670 ini ada pola hammer, jadi ada pola reversal di situ. Dan hari ini closingnya memang berada di atas moving average 30, masih berpotensi melanjutkan penguatan ya untuk setidaknya menguji level 1870 dulu. Baru nanti kan melihat di level 1970 untuk resistance area, di level 1970 untuk resistance di MA 100-nya. Kemudian untuk area support KLBF bisa kita lihat di level 1730 ya, untuk area support di
Kalbe Farma. Seperti itu. Ya, penutupan hari ini di 18.15 menguat di 2,83%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, datang dari ESA, ini juga direkomendasikan buy. Saya akan coba ulangi kembali, supportnya di 705, resisten hingga 865. Analisis Anda untuk ESA? Oke, EXA sudah menguat kurang lebih dari tanggal 12 September ya. 12 September ini menguat melebihi level 735, sempat hari Jumat tertinggi di 790, namun hari ini terkoreksi karena memang sudah kenaikannya sudah cukup signifikan dari beberapa hari terakhir, namun menjadi level untuk buy on weakness sebenarnya untuk di EXA seperti ini. Kalau kita lihat mungkin teman-teman bisa lihat di secara patternnya ada pola double bottom ya, dari tanggal 2 Mei itu ada pola double bottom. Apabila berhasil continue breakout MA 200 di level 805, ini akan melanjutkan penguatan untuk setidaknya sampai ke 865 untuk area resistance-nya. Kemudian untuk supportnya bisa dilihat support di level 700 ya untuk ESA ya, level 700 jadi level support untuk ESA apabila gagal membentuk reversal pattern di double bottom seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 755 melemah cukup dalam di 3,82%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Kent, Kim, KLBF dan juga ada ESA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk Pak Evan, kita akan coba ulas satu persatu ini. Saya akan coba cek. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Saham Friend bisa entry point di harga berapa? Anda rekomendasikan tidak, Pak Evan, untuk saham Friend? Friend mungkin kalau kita lihat ya kemarin beberapa isunya untuk merger dengan Axiata ya. Cuman itu beberapa info-info atau beberapa sentimen-sentimennya itu hanya berlangsung dalam beberapa hari yang lalu ya. Nampaknya kenaikan Friend sudah tertahan di level 65 ya. Makanya saat ini mungkin kalau untuk area entry saya masih nunggu di bawah 55 ya. Mungkin di 54-an ya kalau mungkin mau area entry. Tapi saat ini saya masih menunggu momentumnya untuk adanya sinyal-sinyal untuk rebound, karena kalau kita lihat volume dalam 3 hari terakhir ini banyak untuk net sell-nya ya untuk Friend ya, apalagi dalam 3-4 hari terakhir ini. Oke, penutupan hari ini di 58, melemah cukup dalam di 3,33%. Level entry tadi di Rp55 per saham. Selanjutnya kita akan coba ulas pertanyaan dari Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan LTLS, Pak. Sudah beli di 1.000. Analisis Anda untuk LTLS? Oke, lautan luas ya, sebentar. Oke, lautan luas saat ini memang masih minim untuk volumenya ya. Mungkin kalau kita lihat di tanggal Kamis itu ada sedikit volume, cuman nampaknya tidak serta-merta untuk membuat lautan luas ini untuk rebound cukup signifikan ya. Area resistance mungkin menguji level resistance di moving average 50-nya di 1050, lalu resistance selanjutnya di level 1115 ya. Mungkin kalau mau entry setelah breakout MA 50-nya dulu ya. Mungkin kalau Bapak yang masih pegang di 1000 mungkin masih bisa hold selama masih berada di atas support levelnya adalah di level 970 untuk support levelnya. Oke, jawaban untuk Bapak Anggiat di Bekasi. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Evan. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Evan. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Selanjutnya kita akan coba bahas saham Adaro Mineral. Kebetulan ada 3 penanya yang masuk nih di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama, Lestari dari Jakarta, Adaro Mineral sudah punya di 1.880, saat ini minus, apakah direkomendasikan average down? Kemudian saya akan coba cek juga, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Adaro Mineral di 1.800, ini rata-rata punyanya di 1.800-an, Pak. Kemudian juga Bapak Mahmudin Sregar dari Medan, ini sudah punya, udah profitnya cukup gede, ini di 1.316 ini. Review singkat teknikalnya, ambil posisi di 1.800-an dan 1.300-an, Pak. Oke, baik. Berarti mungkin Adaro Mineral mungkin bisa kita trace back ke bulan Mei, itu sampai dengan bulan Agustus itu membentuk pola cup and handle ya. Sebenarnya target cup and handle-nya di 1.400 ya, tapi saat ini memang masih potensi buat penguatannya masih terjadi, dan memang kalau kita lihat sudah breakout MA7 crossing off MA 200, mungkin resisten di level 1.605.
sedangkan untuk supportnya di 1370 ya untuk Adaro Mineral. Jadi 1800 direkomendasikan averaging down tidak Pak? Atau di hold saja? Oke, untuk saat ini mungkin bisa averaging down sedikit-sedikit. Mungkin kalau mau averaging down di level 1465, 1475 ya kalau dapat lowest ya. Baik. Karena mungkin saat ini potensi masih akan testing di resistance selanjutnya setelah 1605 adalah 1800 sebenarnya. Oke, selanjutnya ada Oscar yang ada di Bali, Pak Evan. Singkat saja Pak, INPP, Indonesian Paradise Property Tbk. Oke, untuk INPP mungkin kalau secara grafiknya mungkin secara patternnya tidak terlalu sangat minim ya sentimen dan juga minim pergerakan. Mungkin saat ini level supportnya di 438 ya. Sedangkan resistance-nya mungkin bisa dicek di 496. Baik. Terakhir ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan Antam Pak, support dan resistennya boleh buy di harga berapa? Oke, Antam ini hari ini cukup penurunan cukup dalam ya. Saat ini turun 2,89%. Sebenarnya kalau mau re-entry kembali itu mungkin di area 1.800 ya. 1.800 untuk di dekat support level 1795 sampai 1.800 untuk re-entry kembali di situ sih sebenarnya. Baik, penutupan hari ini di 1845 melemah di 2,89%. Dan tampaknya pembahasan Antam tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Evan, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Evan, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak David dan teman-teman Erik Channel. Selamat. Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa, akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.